Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Ar-Rahman WMP dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori demokrasi. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materinya. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Demokrasi merupakan sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilakukan bersama rakyat, kekuasaan pemerintahan yang terbatas, dan pemerintahan yang tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau seenaknya. Beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian ada pengertian demokrasi dari Carol C. Gould. Menurut dia, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka. Kemudian, demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetisi atas suara rakyat. Kemudian dari Sidney Hook, dia menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Kemudian yang terakhir, ini demokrasi, pengertian demokrasi berdasarkan International Commission of Jurists. Menurut mereka, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang menjamin hak untuk membentuk keputusan politik yang diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu pemilu yang bebas. Kemudian ciri-ciri demokrasi ada 4. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara ataupun rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Terus yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Kemudian yang terakhir, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya mengenai asas-asas demokrasi. Asas-asas demokrasi ada 2. Yang pertama, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, artinya pemerintah mengakui adanya partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Terus yang kedua, pengakuan hakikat ada dan martabat manusia. Artinya, di dalam asas demokrasi ini, hakikat dan martabat manusia diakui sederajat, tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lain, ataupun golongan yang satu dengan golongan yang lain. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara ataupun rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
Kemudian adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Dan yang terakhir, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, baik itu keragaman suku, keragaman agama, golongan, dan sebagainya. Macam-macam demokrasi ada 4, berdasarkan kehendak rakyat, berdasarkan fokus perhatiannya, berdasarkan prinsip ideologi, dan berdasarkan hubungan antar aparatur negara. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi langsung atau direct democracy dan demokrasi tidak langsung atau indirect democracy. Yang kedua, berdasarkan fokus perhatiannya. Berdasarkan fokus perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Dan yang terakhir itu demokrasi Pancasila. Yang kedua tadi demokrasi komunis, dan yang terakhir demokrasi Pancasila. Selanjutnya, berdasarkan hubungan antara aparatur negara, demokrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi sistem pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir, demokrasi sistem referendum dan inisiatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang dikenal sebagai Soko Guru Demokrasi. Menurut Alamudi dalam ilmu kewarganegaraan karya Sri Wuryan dan Saifullah, bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu ada 11. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Selanjutnya, proses hukum yang wajar. Selanjutnya, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi ada beberapa. Yang pertama, yaitu memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Dan yang kelima, membatasi kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, manfaat adanya demokrasi. Manfaat adanya demokrasi yaitu menjamin hak-hak dasar, dan yang kedua, adanya kesetaraan setiap warga negara. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Selanjutnya, pembaruan kebijakan sosial. Yang kelima, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat. Yang keenam, mencegah tirani. Yang ketujuh, menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang kedelapan, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Selanjutnya kita akan melihat secara demokrasi. Sejarah demokrasi. Suatu landasan dan prinsip dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, yaitu paham demokrasi ini tidak muncul begitu saja, tapi melainkan mengalami pasang surut sejalan dengan sejarah peradaban manusia dalam ikatan hidup bernegara. Berikut ini ada beberapa
masa perkembangan demokrasi. Yang pertama itu zaman Yunani kuno, yang kedua itu zaman pertengahan, yang ketiga zaman Renaissance, yang keempat zaman demokrasi konstitusional abad 19 dan negara hukum, dan yang terakhir demokrasi konstitusional abad 20 dan rule of law yang dinamis. Pada zaman Yunani kuno, demokrasi mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, demokrasi dilaksanakan secara langsung. Yang kedua, hak berdemokrasi terbatas untuk segolongan warga negara, terutama kaum bangsawan. Sedangkan bagi golongan pendatang, budak, dan kaum wanita tidak mempunyai hak untuk berdemokrasi. Selanjutnya yang ketiga, untuk melakukan demokrasi, rakyat yang mempunyai hak untuk itu dikumpulkan dalam suatu arena seperti stadion, dan mereka bebas untuk menyampaikan berbagai pendapat. Selanjutnya, abad pertengahan. Di abad pertengahan ini disebut juga abad kegelapan karena setiap argumentasi dan pendapat manusia harus bisa dikembalikan pada hal-hal yang bersifat supranatural dan irasional. Kemudian yang kedua, peran gereja sebagai lembaga agama di bawah kepemimpinan sangat besar. Yang ketiga, dengan pola seperti ini, maka demokrasi mengalami degradasi. Banyaknya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan kaum bangsawan untuk mempengaruhi raja maupun paus, sehingga muncullah konsep demokrasi melalui Magna Carta yang berisi agar raja mengikat diri dan mengakui serta menjamin hak-hak dan privilege dari para bangsawan. Piagam ini tidak berlaku bagi rakyat kebanyakan. Kemudian pada zaman Renaissance adalah suatu ajaran yang berusaha untuk menghidupkan kembali kesusastraan dan kebudayaan pada zaman Yunani dan Romawi yang telah tersingkir pada abad pertengahan. Dengan adanya ajaran tersebut, merangsang munculnya paham rasionalisme, yaitu suatu paham yang lebih mementingkan kebebasan manusia untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang rasional, yang menimbulkan beberapa gagasan, diantaranya satu, urusan agama atau gereja dan urusan negara itu harus sudah mulai dipisahkan. Yang kedua, meluasnya gagasan-gagasan di bidang politik ketatanegaraan. Terus yang ketiga, kekuasaan sedapat mungkin dibatasi agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan. Dan yang keempat, paham rasionalitas harus diterapkan dengan menggunakan teori sosial kontrak. Sosial kontrak itu adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Kemudian pada zaman demokrasi konstitusional abad ke-19 dan negara hukum, untuk menyelenggarakan hak-hak politik rakyat, perlu diadakan pembatasan kekuasaan pemerintah dengan suatu konstitusi. Konstitusi tersebut menjamin hak-hak politik rakyat dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara, sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Menurut Karl J. Petrich, konstitusionalisme anggapan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetap tunduk kepada beberapa batasan yang dimaksud untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan. Menurut ajaran konstitusional, fungsi UUD atau konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah. Yang kedua, menjamin hak-hak asasi dan warga negara. Ajaran konstitusionalisme ini menimbulkan Rechtsstaat di Eropa Barat dan rule of law di negara-negara Anglo-Saxon. Unsur-unsur Rechtsstaat atau klasik sebagai berikut. Yang pertama, jaminan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan
pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan Weermacht van Bestuur. Dan yang keempat, peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan. Unsur-unsur dari rule of law klasik ini antara lain, yang pertama, supremasi aturan hukum. Supremacy of law, tidak ada kekuasaan sewenang-wenang dan seseorang hanya akan dihukum kalau ia melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di bidang hukum. Equality before the law. Dan yang terakhir, terjaminnya hak-hak asasi manusia. Demokrasi pada zaman konstitusional abad ke-20 dan rule of law yang dinamis. Pada zaman ini munculnya konsep negara kesejahteraan, yaitu atau disebut juga welfare state. Yang kedua, syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law antara lain yaitu satu, perlindungan konstitusional. Artinya konstitusi selain menjamin hak-hak individu, juga harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan atau disebut civil education. Yang kemudian munculnya suatu rumusan yang dikemukakan oleh International Commission of Jurists yang disebutkan tadi. Dalam konferensi International Commission of Jurists, organisasi internasional pada ahli hukum di Bangkok pada tahun 1965, dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu negara dan pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law mempunyai ciri yang pertama, pelindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara. Yang kedua, badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Bukti kebaikan dan kelemahan demokrasi. Nah, bukti kebaikan dari demokrasi ini ada 3. Yang pertama itu demokrasi memuat pengakuan adanya kewajiban-kewajiban pemerintah dan hak-hak rakyat. Yang kedua, demokrasi tidak begitu memerlukan penggunaan kekuasaan. Dan yang terakhir, demokrasi telah membuktikan dapat menjalankan kewajiban negara yang utama dengan cukup memuaskan. Adapun bukti kelemahan dari demokrasi lebih mengutamakan kuantitas dibandingkan dengan kualitas. Demokrasi modern lebih bersifat kapitalistik. Dan yang terakhir, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memerlukan syarat-syarat yang amat sukar untuk kita penuhi. Ide demokrasi pendiri negara. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide demokrasi, meskipun masih sangat sederhana dan bukan dalam tingkatan kenegaraan. Namun belum dapat dijadikan pola demokrasi modern untuk Indonesia modern dan perlu dikembangkan kembali. Dan demokrasi Indonesia saat ini adalah demokrasi yang bersumber nilai Pancasila, khususnya sila keempat, menurut Muhammad Hatta. Dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia mengalami berbagai bentuk demokrasi, yaitu dimulai dengan demokrasi di Indonesia antara tahun 1945 sampai dengan 1950. Selanjutnya, demokrasi berubah bentuk menjadi demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Selanjutnya, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin atau yang dikenal dengan nama Orde Lama. Lalu selanjutnya, demokrasi Indonesia berubah menjadi demokrasi Pancasila
yaitu yang terjadi pada era Orde Baru. Dan yang terakhir, demokrasi era reformasi sampai dengan sekarang. Perkembangan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1950 yaitu demokrasi masa revolusi. Demokrasi ini merupakan demokrasi pluralistik liberal. Kebersamaan di bidang politik, sosial, dan ekonomi sangat erat. Kemudian demokrasi masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini demokrasi kita adalah demokrasi parlementer. Demokrasi ini didominasi partai politik dan DPR. Kabinet-kabinet terbentuk tidak dapat bertahan lama. Adanya koalisi yang sangat gampang pecah. Kemudian stabilitas politik secara nasional dan tentara tidak memperoleh tempat dalam konstelasi politik. Selanjutnya demokrasi kita berkembang menjadi demokrasi Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai dengan 1968. Pada masa ini demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi ini didominasi oleh presiden. Berkembangnya paham komunis yang sangat pesat pada zaman ini, pembentukan kepemimpinan yang inkonstitusional, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik, dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup. Selanjutnya demokrasi pada tahun 1968 sampai dengan 1998. Demokrasi pada zaman ini adalah demokrasi masa Orde Baru. Demokrasi ini ditandai dengan dominannya peranan ABRI. Kemudian ditandai juga dengan dominannya peranan golongan karya. Birokratisasi dan sentralistik dalam pengambilan keputusan, dan adanya pengebirian peran dan fungsi partai-partai politik. Kemudian campur tangan negara dalam urusan partai-partai politik, dan pers yang dianggap tidak sesuai dengan pemerintah itu dibredel. Kemudian demokrasi masa reformasi yang terjadi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi ini ditandai dengan reposisi TNI dalam kaitan dengan keberadaannya. Kemudian di amandemennya pasal-pasal yang dipandang kurang demokratis dalam Undang-Undang 1945 terjadi pada masa ini. Kemudian adanya kebebasan pers dan adanya otonomi daerah yang meluas di Indonesia. Demikianlah pemaparan materi teori demokrasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.